Eh, yang pertama harus saya sampaikan bahwa kami menganggap guru ini bukan profesi, tetapi adalah sebagai eh, sebuah pengabdian, sehingga negara seharusnya menempatkan guru sama dengan tentara yang mengurus pertahanan negara atau polisi yang mengurus keamanan masyarakat. Guru bertugas khusus menyiapkan generasi muda untuk mengurus negara selanjutnya. Karena kita yang tua-tua ini kan suatu hari akan pergi meninggalkan dunia ini. Dan seluruh tanggung jawab negara ini akan berada di tangan generasi muda. Merah hitamnya generasi muda kita kemana, itu akan banyak ditentukan oleh pendidikan. Walau pendidikan tidak hanya berada di tangan guru, tetapi juga di tangan keluarga dan di tangan masyarakat sekelilingnya. Maka guru itu harus merupakan panggilan jiwa. Di dalam bahasa Jawa, guru itu disebut seseorang yang digugu dan ditiru. Digugu itu diikuti semua kata-katanya. Ditiru itu diteladani. Sehingga guru harus merupakan seorang profil yang benar-benar mulia. Apapun yang dikatakan guru, anak senakal apapun akan diikuti oleh murid-muridnya. Itu di dalam adat kebudayaan Jawa. Saya kira di berbagai masyarakat kita secara sosiologis, guru bahkan digunakan untuk penyebutan tidak hanya seorang pengajar di sekolah, tetapi juga tokoh-tokoh masyarakat yang memang memiliki karakteristik tertentu yang patut ditiru dan diteladani. Maka ketika undang-undang itu menyebut kata guru, maknanya adalah bahwa guru-guru ini berada pada posisi yang sangat istimewa. Melihat berbagai macam permasalahan yang sekarang terjadi, guru itu tidak mendapatkan perhatian yang layak. Terutama adalah ketika berbagai macam cobaan. Nomor satu, guru-guru kesejahteraannya tidak diperhatikan. Kemudian yang kedua, guru-guru ini mendapatkan beban pekerjaan tidak hanya sebagai guru, tetapi juga sebagai tenaga administratif yang membuat laporan berbagai macam hal. Selebihnya dari itu, sebagai pegawai negeri mungkin, atau sebagai guru yang ingin meningkatkan sesuatunya, itu harus mengikuti pendidikan-pendidikan dengan persyaratan yang berat. Nah, lebih celaka lagi adalah bahwa jumlah guru sudah cukup banyak, tetapi tidak merata ke seluruh wilayah Indonesia. Dapat diartikan menurut kalimat saya yang pertama tadi, bahwa di daerah-daerah yang tidak ada guru, ada ancaman generasi muda kita tidak terdidik dengan baik untuk disiapkan menjadi generasi penerus yang akan mengendalikan, yang akan menjalankan negara ini. Nah, itulah kemudian yang membuat Komisi 10 ini demikian concern terhadap masalah guru. Berbagai macam kebijakan pemerintah di pemerintahan tahun-tahun sebelumnya memberikan semacam harapan kepada guru yang belum menjadi PNS untuk diangkat. Namun itu tidak kunjung datang. Kita menerima berbagai macam diskusi, kunjungan, WA, permintaan, audiensi, dan lain sebagainya dari organisasi guru maupun guru-guru secara personal yang kita kenal.
atau melalui jaringan partai-partai yang kita temui. Semakin besar gelombang itu, semakin besar pula ancaman terhadap anak didik kita. Karena ancaman terhadap guru itu berarti juga ancaman terhadap siswa. Nah, pada suatu hari tertentu, saya lupa tanggalnya, ada rapat kerja dengan Mas Menteri, Prof. Nunuk juga hadir. Ada tantangan dari Komisi 10 kepada Mas Menteri. Karena masalah utama dalam proses pengangkatan guru ini tidak hanya berada di tangan satu menteri, tetapi berada di beberapa kementerian. Termasuk diantaranya adalah Kementerian Pan-RB, Kemendagri, Kemenkeu, dan Badan Kepegawaian Nasional. Dorongan amanat kita berikan di dalam kesimpulan komisi yang meminta kepada Mas Menteri untuk berkomunikasi dengan berbagai macam kementerian lembaga yang memiliki peran dalam mensolusi bagaimana guru-guru yang kesejahteraannya belum terurus oleh negara ini bisa diurus. Nah, singkat kata, berhasil ada program pengangkatan 1 juta guru honorer dengan uang yang diberikan oleh negara sebesar 19,6 triliun kalau tidak salah dalam 1 tahun. Kemudian dibentuklah panitia seleksi yang terdiri dari berbagai macam unsur yang harus ada dan terlibat. Nah, itulah kemudian mulai perjuangan pengangkatan guru P3K menjadi ASN dimulai. Ya. Namun berbagai kendala kita temui, sebagian besar adanya disinformasi dan beberapa informasi hoax yang diterbitkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang membuat para guru honorer ini menyalahkan Mendikbud. Kemudian ada pula yang memprovokasi supaya guru-guru ini tidak usah dites, langsung saja diangkat. Akibat dari mungkin keresahan dan keputusasaan selama sekian lama mereka diberikan harapan, tetapi tidak ada kunjung keputusannya. Yang terlebih lagi adalah masalah yang paling berat yang dirasakan oleh guru ketika kabupaten, kota, dan provinsi menuduh para guru honorer ini menjadi pribadi yang egois karena akan menghabiskan anggaran APBD kabupaten, kota, dan provinsi kalau mereka minta diangkat menjadi ASN. Carut marut permasalahan itu kemudian yang mendorong Komisi 10 untuk membuat panitia kerja. Panitia kerja pengangkatan guru honorer menjadi ASN. Terurai satu demi satu, terkomunikasi dengan baik, hampir seluruh rekomendasi dilaksanakan, hampir semua permintaan yang masuk akal dan menurut undang-undang diperbolehkan diselesaikan dengan sangat istimewa oleh teman-teman di Dirjen GTK, masuk diantaranya Pusdiklat yang kemudian menerbitkan berbagai macam contoh-contoh soal supaya bisa dipelajari oleh para guru honorer yang takut dites. Komisi 10 tidak bekerja sendiri. Kami mengundang seluruh pakar, seluruh pengamat, dan berbagai macam pihak-pihak stakeholder yang terkait dengan urusan pengangkatan guru, kewenangan negara dalam pengelolaan anggaran, kemudian kewenangan negara dalam mendistribusi pegawai negeri, dan lain sebagainya. Berita baiknya adalah bahwa ketika seluruh mata memandang masalah pengangkatan guru honorer ini, berbagai macam bantuan diulurkan. Kemudahan-kemudahan diberikan
kepada teman-teman guru honorer yang mendaftar sebagai P3K, dan kemudian ketika kuota yang kurang dari kabupaten kota diajukan, karena ketakutan mereka ini akan menjadi beban APBD, disolusi oleh Mas Menteri dibuka kembali pada awal bulan Agustus. Maka kabupaten kota bisa mulai mengajukan kuota baru yang jumlahnya bisa akan mencapai 1 juta guru. Masih banyak permasalahan yang tersisa. Dari mulai beberapa formasi yang tidak ada, ya, karena guru itu tidak hanya guru SD, SMP, SMA, dan SMK, tapi juga guru-guru PAUD, ya. Kemudian guru tenaga kependidikan, ada guru olahraga, guru kesenian, guru bahasa daerah, dan masih banyak lagi guru-guru sekolah inklusi dan lain sebagainya, formasinya tidak ada. Nah, itulah yang menjadi PR Prof. Nunu dan teman-teman di Dirjen GTK serta Kemendikbud, serta PR dari Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Daerah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dirjen GTK, terutama yang sangat aktif ini sebenarnya Prof. Nunu, saya Dirjennya. Kemudian tentunya kepada Mas Menteri dan teman-teman dari Diklatpus, apa namanya ya, Prof? Pusdiklat ya, Pusdiklat, yang kemudian bekerja keras menerbitkan berbagai macam acuan, arahan yang bisa diklik begitu saja oleh guru. Begitu klik, mereka bisa mensolusi masalah-masalah yang mereka ingin. Biasanya mereka berselancar ke dunia maya, ke internet, dengan berbagai macam berita yang kurang bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi ketika dibuka laman konsultasi, kamar khusus untuk guru, dan lain sebagainya, itu akhirnya gegap gempita, kegaduhan, keriuhan, dan keresahan itu perlahan-lahan redup dan berubah menjadi harapan. Kerja keras ini memang tidak lepas dari dedikasi yang diberikan oleh teman-teman Kemendikbud, utamanya adalah di GTK. Corong Edukasi, pusat informasi pendidikan terupdate.